Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi yang indah ini kita boleh kembali bersama-sama di dalam doa pagi kita. Mari kita mengawali hari kita dalam doa. Kita boleh menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, waktu yang indah ini kami boleh datang padamu. Kami hampiri tahta-Mu Tuhan, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau melihat karya-Mu, kami mau bersyukur atas kasih-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Betapa dalam kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu,
kemuliaan bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib dalam hidup kami. Layaklah segala bangsa memuji, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, oh haleluya Jesus, haleluya. Amin. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Besar ajaib Engkau Tuhan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah, layak disembah, oh, layak disembah, oh, layak Tuhan, layak disembah Engkau dalam hidup kami, oh, sebab nama-Mu ajaib, sebab Engkau Allah yang besar. Ajaiblah Tuhan, ajaiblah karya-Mu di dalam hidupku, oh, Yesusku. Inanana ya jiralaku, iranana ya sana diralaku, haleluya.
Sebab Engkaulah yang besar, betapa mulianya ajaib Kau Tuhan. Setiap malu dan setiap yang bernafas menyembah-Mu Tuhan. Betapa Engkau Allah yang mulia, Engkau yang layak ditinggikan di atas tahta. Engkaulah yang memerintah atas segalanya ya Tuhan. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Kirabaya Yesus. Mulia bagi anak domba. Mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kau mulia Tuhan, mulia bagi anak domba. Bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Syukur bagi-Mu Tuhan, bagi Engkau Allah yang mulia. Terima kasih buat semua yang Kau berikan. Saatnya Tuhan kami mau dengar firman-Mu. Firman-Mu itulah yang meneguhkan hati kami. Urapi dan berkati hamba-Mu, dan biarlah Tuhan kami mau dibentuk jadi serupa dengan Engkau melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 12 ayat 10. Dari kitab Amsal pasal 12 ayat yang ke-10. Saya ulang, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan
Dari kitab Amsal 12 ayat yang ke-10 dituliskan seperti ini. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Satu kali saya teringat dengan sebuah kisah, bukan kisah tepatnya sebuah peristiwa ketika kami kan punya 2 anak, sama-sama laki-laki. Nah, satu kali mereka mendapatkan, anak kami yang kedua ulang tahun, mendapatkan berkat mainan mobil-mobilan itu 2, Bapak Ibu Saudara, dari 2 orang yang berbeda. Nah, entah bagaimana kok 2 mobil mainan itu sama, warnanya sama, bentuknya sama, dan harganya mungkin juga sama, tapi karena harganya tidak kelihatan gitu, jadi kami nggak tahu harganya. Tetapi poinnya bukan di situ. Nah, ketika mereka sama-sama punya mainan, harusnya kan untuk berdua, karena dua-duanya sama. Tetapi kemudian seiring berjalan dengan waktu, sudah nggak boleh. Anak kami yang yang kedua berkata, enggak boleh, ini mainan saya, bilang gitu. Nah, dari situ kemudian kakaknya marah. Sudah, aku nggak mau mainan sama kamu nggak mau berbagi, padahal itu kan sama. Kenapa nggak kau bagi satu buat aku, bilang begitu. Tapi dengan keadaan terus memaksa, akhirnya tetap tidak boleh. Kakaknya tetap nggak dikasih, padahal mobilnya yang sama. Nah, singkat cerita, rusaklah mobil itu, dan kemudian ketika rusak baru dikasih kepada kakaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, realitas kehidupan dalam hidup manusia itu kadang seperti itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi ketika kita mendapatkan sesuatu, entah itu berkat materi atau apapun itulah. Kecenderungan kita adalah itu, kita berkata bahwa itu milik kita. Ya, betul, memang itu milik kita. Tapi kita harus mengerti dalam dunia yang semakin individualis ini, banyak orang hanya peduli kepada kepentingannya sendiri. Hanya kepentingan maunya dia, hanya kepentingan untuk kegunaanku, untuk apa yang harus lakukan, untuk apa yang aku kerjakan, tidak peduli untuk kepentingan orang lain. Meskipun kadang-kadang itu saudaranya, atau bahkan mungkin suami dan istri pun kadang-kadang menjadi individualistis untuk hal-hal tertentu. Sudahlah, nggak perlu, yang penting aku kan. Contoh yang paling gampang yang bisa kita dapati adalah dalam hal makanan. Ketika kita mendapatkan makanan, apakah kita bisa mengingat istri kita, atau kita mendapat makanan kita bisa mengingat suami kita? Tapi yang jelas kalau kita mendapatkan makanan atau hal tertentu, kita pasti ingat anak kita, bukan? Nah, kita tahu bahwa hal itu ada, realita itu ada dalam kehidupan kita. Manusia semakin dibawa kepada menjadi orang yang individualis, menjadi orang yang mementingkan dirinya sendiri, menjadi orang yang egois, menjadi orang yang semuanya berpusat kepada egosentris. Apalagi di zaman hari-hari ini yang semua kita bisa mudah melakukan apapun, kita menjadi orang yang semuanya kepentingannya untuk aku. Tapi kalau kita merenungkan dan mencermati kehidupan kita, bahwasannya kita itu diciptakan untuk kepentingan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau kita belajar Alkitab mengajarkan kepedulian terhadap ciptaan Tuhan, Amsal ini, kalau kita baca, orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Secara sepintas, apa relevansinya bagi kehidupan kita dalam kehidupan doa? Bahkan dalam kehidupan doa pun kadang-kadang kita itu egois sama Tuhan. Kita memperintah Tuhan, kita mempentingkan permintaan kita. Kita minta Tuhan sembuhkan aku, Tuhan berkati aku, Tuhan ini buat aku, Tuhan ini buat aku, Tuhan buat aku, Tuhan buat aku. Buat Tuhannya itu di mana? Itu sebabnya kalau kita berkata orang benar memperhatikan hidup hewannya, artinya bahwa sebenarnya Tuhan ingin mengajarkan bentuk kepedulian kita kepada ciptaannya. Artinya bahwa
termasuk hewan, itu adalah ciptaan Tuhan, bukan? Nah, ini sebenarnya mencerminkan karakter seorang yang benar. Amsal 12 ayat 10 ini sedang menunjukkan kontras antara orang benar dan orang fasik. Sebenarnya di sana, dalam cara mereka memperlakukan orang lain, bahkan memperlakukan hewan yang tidak setara dengan manusia. Karena kita harus tahu manusia adalah ciptaan yang paling mulia, diciptakan seturut dan segambar rupa Allah. Dan Tuhan sepertinya dalam tanda kutip mendegradasi itu, menurunkan itu, bahwa engkau bukan hanya dengan manusia tidak peduli, tapi dengan ciptaanku yang lain, dengan hewan pun engkau gak peduli. Nah, kontras itulah yang ingin dijelaskan. Ini adalah cerminan dari bagaimana kita sebagai manusia harus menjalani hidup dengan belas kasihan dan tanggung jawab. Itu sebenarnya. Itu sebabnya dari teks ini kita bisa mencermati, kita bisa mencerna, kita bisa merenungkan, dan kita bisa membuat sebuah hal yang baik, bahwa sebenarnya ciri orang itu nampak ketika orang itu ada kasih dalam hidupnya. Kenapa? Karena yang pertama dari teks ini kita bisa baca karakter orang benar itu ditandai dengan kepeduliannya. Dan ciri orang yang benar, perhatikan begini, nggak ada orang benar Bapak Ibu Saudara. Yang ada adalah orang dibenarkan karena iman kepada Kristus. Nah, sebagai ciri orang yang dibenarkan oleh karena iman, ditandai yang pertama dengan kepeduliannya. Ya, kepedulian. Itu kata peduli ini sedang kalau kita katakan kita peduli, diminta harusnya peduli dengan orang lain, tapi Tuhan membandingkan bagaimana engkau memperhatikan hewan, hidup hewanmu. Artinya bagaimana engkau memperhatikan satu ciptaan Tuhan yang enggak kau perhatikan, satu ciptaan Tuhan yang di bawahmu engkau memperhatikan. Kalau engkau tidak bisa memperhatikan itu, memperdulikan hal itu kepada hewan kepunyaanmu, bagaimana engkau bisa memperhatikan sesamamu? Kalau engkau gak bisa memperhatikan itu, bagaimana engkau bisa memperhatikan Tuhan? Kan begitu relate-nya, hubungannya. Dan bagaimana kalau tidak punya memperhatikan Tuhan, bagaimana engkau punya sikap doa yang benar di hadapan Tuhan? Karena engkau gak peduli. Karena kita gak peduli dengan kehidupan kita. Nah, kata itu sebenarnya mencerminkan bagaimana kehidupan orang percaya. Perhatikan kalau kita melihat kata memperhatikan dalam ayat ini. Ayat ini sedang berbicara bagaimana orang benar memperhatikan. Kata memperhatikan itu secara umum dalam teks aslinya bukan sekedar melihat, bukan sekedar memperhatikan dengan mata begitu, enggak. Tapi gagasannya adalah menyimak dengan penuh perhatian, bahkan terlibat di dalamnya dengan panca indera kita. Artinya itu menunjuk sebuah tindakan yang secara penuh dengan perhatian serius terhadap kebutuhan orang lain. Nah, kalau dalam teks ini memperhatikan hidup hewannya, berarti teks ini sedang mencerminkan bagaimana kita memperhatikan dan serius kepada kebutuhan hewan. Dalam teks ini ya, bagaimana orang merawat apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mungkin kalau di orang perkotaan, mungkin orang yang memelihara hewan sedikit ya, kucing atau anjing atau apa gitu. Tapi pernahkah kalau kita mengetahui ketika kita memelihara sesuatu, kita memperhatikan kebutuhan makannya, kebutuhan bahkan kesehatannya kalau sakit, bahkan untuk sesuatu, untuk ini, untuk itu, dan untuk itu. Kita itu mencerminkan bagaimana dia hidup. Bukan kata memperhatikan hanya melihat, tetapi kepada serius terhadap kebutuhan dan kesejahteraan apa yang kita lihat. Perhatikan, itu harusnya kalau kita menjadi seorang suami, kita harus memperhatikan kebutuhan anak dan istri, bukan? Ya, harus bekerja dan ini dan itu. Ya, itulah panggilan hidup kita. Memperhatikan itu seperti itu. Sebagai seorang suami, saya harus bekerja, saya harus melakukan, saya harus memberikan nafkah kepada anak dan istri saya. Gak cukup hanya memperhatikan dan memberikan nafkah saja, tetapi memperhatikan keseharian, bagaimana hidup, bagaimana hubungan relasi dengan anak, dengan istri.
Demikian pula sebagai seorang istri, bagaimana saya harus memperhatikan suami saya, memperhatikan anak saya, harus mengasihi dan menghormati, ada di sana. Itu sebenarnya yang diminta Tuhan ketika orang memperhatikan dengan ciptaannya, ditandai dengan kepedulian. Kepedulian bukan sekedar memperhatikan, bukan sekedar tentang melihat saja, tapi memperhatikan seluruh kebutuhannya. Dan dengan Tuhan harusnya juga kita sama. Kita nggak individualisis dengan Tuhan. Hanya minta Tuhan berkati aku, Tuhan doaku belum dijawab, Tuhan bagaimana ini, tolong aku, tolong enggak. Tapi apakah kita pernah memperhatikan Tuhan? Tuhan itu pribadi, dia punya perasaan. Apakah kita pernah menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita? Itu ketika kita memperhatikan Tuhan, apakah kita pernah berterima kasih, pernah mengucap syukur, pernah menyenangkan Tuhan dengan kehidupan kita, atau kehidupan kita dibuat semau-maunya dan kemudian jatuh dalam dosa berkali berulang, tapi tanpa memperhatikan Tuhan. Itulah sebenarnya ketika diminta seperti ini, orang yang benar itu mencerminkan sifat Allah dan peduli kepada semua ciptaannya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Setiap kasih tidak hanya berlaku kepada manusia, tetapi juga kepada makhluk ciptaannya. Itu yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Ciri orang yang dibenarkan itu ditandai dengan kepeduliannya kepada semua ciptaannya. Itu sebabnya C.S. Lewis dalam bukunya menuliskan, belas kasihan terhadap binatang adalah salah satu tanda sejati dari kebajikan sejati. Kasih yang sejati tidak hanya berlaku kepada sesama manusia, tetapi juga kepada ciptaannya. Saya teringat dengan sebuah kisah yang saya baca. Ada seorang petani, dua orang petani yang tinggal berseberangan sebenarnya di satu desa begitu. Cuman karena desa, jadi satu rumahnya di sini, kemudian 1 kilo lagi karena ladang mereka, pertama mereka ada lagi tempat tinggal tetangganya. Nah, yang satu ini peternak kuda, Bapak Ibu Saudara, dan yang satu peternak sapi. Seiring dengan berjalan waktu, mereka memang orang yang sama-sama kelihatannya diberkati Tuhan sehingga punya sapi dan punya kuda yang banyak. Tapi yang menarik ketika mereka sudah mulai berumur, yang petani yang punya kuda ini merawat kudanya dengan sungguh-sungguh, sampai kemudian melihat bahwa sapi yang mereka rawat tidak sungguh-sungguh. Ada mereka sama-sama sungguh-sungguh, tetapi ada satu kuda dan ada satu sapi yang mereka perhatikan secara sungguh-sungguh. Nah, satu sapi yang milik tetangganya ini tidak diperhatikan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara, sampai kasihan hanya untuk makan. Dan kemudian karena yang petani kuda ini sering kedatangan sapinya itu ke ladangnya, maka dirawatnya. Tapi kemudian yang satu petani satu nggak terima. Kenapa kau rawat sapiku gitu? Akhirnya ya sudahlah, aku tidak mau memberikan sapi itu, tetapi kamu cukup beli sapiku itu karena aku nggak suka dengan sapi itu, lain dengan sapi-sapiku yang lain yang bagus-bagus itu. Sapiku ini aku jual kepadamu $1. Ya, kau harus beli, uang itu $1. Betul saudara. Kemudian si petani yang punya kuda ini nggak punya uang $1, nggak punya uang pecahan $1, tapi dia punya uang pecahan $5 dan $10. Dia samperin, aku nggak punya uang $1, tapi aku punya uang $5 dan $10. Kau pilih yang mana? Dan celakanya saudara, petani sapi itu milih yang $10. Ya sudahlah, diambil $10. Jauh dari harga sapi yang sesungguhnya yang bisa ratusan dolar begitu. Dan sapi yang sudah kelihatan sakit-sakitan itu diambil, dikumpulkan dengan para kuda, Bapak Ibu Saudara. Dirawat seperti kuda di situ. Saudara tahu, 1 tahun kemudian sapi itu dijual laku ratusan dolar. Kadang
Kenapa saya kisahkan ini? Kadang kita seperti petani itu, saudara. Kalau kita sudah nggak bisa merawat sesuatu, nggak mau memperdulikan sesuatu, ya kita buanglah. Atau syukur-syukur kita buang harganya dengan harga yang murah gitu ya. Tapi lihat ciptaan Tuhan yang lain itu punya fungsi, punya maksud ketika dititipkan kepada kita. Maksudnya dalam konteks doa kadang-kadang kita seperti itu. Kalau kita lama doa kita nggak dijawab karena kepentingan pribadi kita, kadang-kadang kita malas sama Tuhan. Padahal ketika kita malas, doa kita belum dijawab, Tuhan punya maksud di sana. Itu sebabnya teks ini nggak berhenti sampai di situ. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Kenapa dikatakan situ? Kalau orang yang dibenarkan oleh Tuhan, dia akan peduli. Tetapi perhatikan, tetapi orang yang tidak dibenarkan oleh Tuhan atau orang fasik, meskipun tampak baik, tetapi dia kejam. Saudara nggak percaya? Saudara bisa akan mendapati banyak hal dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan, melihat dengan sungguh-sungguh, saudara akan melihat orang fasik mungkin menunjukkan belas kasihannya, tetapi pada akhirnya kejam dan tidak tulus. Itu sebabnya kalau kita tahu, sering ada istilah tidak ada makan gratis, bukan? Sering ada istilah seperti itu. Karena mereka menolong sesuatu, melakukan sesuatu, berbelas kasihan kepada seseorang, itu karena dia punya maksud, dia punya tujuan untuk kepentingannya sendiri. Sama, dia menjadi orang yang egois. Sikap ini mencerminkan hati yang tidak benar di hadapan Tuhan, di mana kepedulian mereka hanya didasarkan kepada keuntungan pribadi. Kejam bukan hanya berarti kekerasan fisik, bukan berarti kejam seperti itu, tetapi juga ketidakpedulian dan bahkan eksploitasi terhadap hewan. Itu juga bentuk tidak kepedulian kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau kita cermati, kalau kita tahu bahwa dalam kehidupan kita, orang yang dibenarkan itu pasti akan peduli dengan sesama. Tetapi orang yang fasik kadang-kadang tidak, kadang-kadang atau bahkan dia berbelas kasihan, tetapi justru belas kasihannya itu untuk kepentingannya sendiri, untuk kepentingannya dia sendiri. Itu sebabnya kalau kita mencermati, pasti ada banyak orang-orang fasik di sekitar kita, juga banyak orang yang dibenarkan oleh iman di dalam Tuhan. Itu sebabnya John Stott dalam bukunya menuliskan, kekejaman adalah buah dari hati yang tidak mengenal belas kasihan Tuhan. Jika kita memiliki belas kasih Tuhan, kita mudah menjadi pribadi yang, jika kita tidak memiliki kasih Tuhan, kita mudah menjadi pribadi yang kejam meskipun tidak kita sadari. Saya teringat dengan sebuah kisah yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan. Saya pernah ceritakan ini mungkin. Kisah dari seorang gadis dari Traverse. Ditulis dalam buku, seorang buku penulis, dituliskan begini. Traverse itu adalah kota di mana antara Detroit dan Kanada, di tengah-tengahnya. Di situ ada tempat di mana tempat ceri, buah ceri yang berbuah lebat di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, di situ ada keluarga yang begitu takut akan Tuhan, yang taat akan Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang begitu mengasihi Tuhan. Mereka punya anak 4, 3 pria dan si bungsu adalah wanita. Wanita ini, yang cewek ini baru lulus SMA. Dia adalah seorang yang benar-benar dalam kehidupan yang sekarang ini. Nah, singkat cerita, dia ingin membuat kehidupannya itu dilihat orang dalam kekiniannya. Karena dididik dalam keluarga yang ortodok, satu kali anak ini datang, rambutnya pirang, orang tuanya marah. Dan kemudian celananya dirobek-robek, orang tuanya marah. Satu kali mereka kumpul di satu rumah, di waktu makan malam, mereka kumpul, papanya marah sama dia. Anak ini nggak terima, dan akhirnya dia banting pintu, masuk kamar, dia ambil uang, dia kumpulkan uang, dan kemudian dia pergi dari rumah itu. Dia pergi
kota Detroit, karena pada malam pertengkaran dia katakan, "Pak, aku sudah selesai kuliah, aku mau kuliah di Detroit." Papanya bilang, "Enggak, kamu harus kuliah di Kanada." Tapi anaknya nggak mau, mereka marah, bertengkar, dan akhirnya anaknya pergilah ke kota Detroit. Detroit itu adalah kota yang pusat banyak narkoba, banyak judi, dan semuanya prostitusi, dan semuanya ada di sana. Dia pergi ke sana dengan tabungannya, saudara. Dia berharap dapat kerja. Dia pergi ke Detroit karena Detroit adalah kota yang nggak disukai oleh keluarganya. Dia pikir nggak akan cari ke Detroit. Sampai pada akhirnya, saudara, uangnya itu benar-benar habis. Dan kemudian dia hidup di pinggir jalan. Sampai satu kali dia datangi seorang parlente yang turun dari mobil ketika dia duduk di pinggir jalan. Dia katakan, "Kamu nggak punya uang? Ya, ikut saya." Betul dibiayai selama 3 bulan tinggal di apartemen mewah, dan semuanya seperti ditolong, semua dicukupi, dan semuanya dikatakan, "Aku akan membiayai kuliahmu," dan semuanya betul dibiayai kuliah, masuk kuliah, saudara. Dan ketika sudah memasuki kurang lebih 6 bulan, baru kemudian orang tua ini, bapak ini ngajak si gadis ini makan. Dan ketika makan, ya seperti makan siang, tidak ada yang gratis. Dia katakan, "Aku sudah membiayai kamu 6 bulan dengan kemewahan, dan sekarang giliran kamu harus mencari uang buat aku." Dia katakan, "Nanti kalau ada orang laki-laki yang masuk ke apartemenmu, kamu harus melayani dia." Anak itu dijual, saudara. Itulah orang fasik itu bersikap kejam. Meskipun tampak baik, di awal dia menolong, tapi di akhir dia menjual untuk kepentingannya. Itu sebabnya kalau kita mencermati dalam kehidupan kita, bahwa kepedulian terhadap ciptaan Tuhan itu sebagai cerminan hati yang mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan memanggil kita untuk mencerminkan kasih-Nya dalam segala aspek kehidupan, termasuk memperlakukan semua orang. Perhatian terhadap orang lain itu adalah cerminan orang yang dibenarkan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya dan tindakannya terhadap ciptaan yang lainnya. Saya kutip dari seorang penulis Prancis, dia tuliskan, "Kita adalah penjaga ciptaan Tuhan. Ketika kita menghancurkannya, kita juga menghancurkan sesuatu yang Allah sendiri sebut baik." Kita belajar kalau kita orang dibenarkan, kita punya kasih. Harusnya orang yang punya kasih itu punya kehidupan yang tidak egois, tapi untuk orang lain. Bahkan dalam doa pun kita berdoa bukan egois, tapi kita berdoanya mengucap syukur di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini kami boleh sharing firman Tuhan hari ini. Tuhan menolong dengan keterbatasan hamba-Mu menyampaikan. Hamba berdoa biar Roh Kudus yang ada dalam setiap kami jauh berbicara kuat dalam hati setiap kami, sehingga ketika kami orang yang dibenarkan oleh Tuhan, kami tidak egois di hadapan Tuhan. Dan ketika kami tidak egois di hadapan Tuhan, kami tidak egois kepada sesama, bahkan kepada ciptaan yang lain. Tuhan akan menolong kami sepanjang hari ini. Hamba berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan kala itu sakit. Hamba berdoa Tuhan jamah dalam nama Yesus. Mengalami kelemahan tubuh, Tuhan tolong. Bergumul dengan ekonomi, Tuhan buka jalan. Bergumul dalam rumah tangga, Tuhan pulihkan. Bergumul dengan segala apa sesuatu, Tuhan tolong. Hamba berdoa sepanjang kehidupan kami, Tuhan akan menyertai kami. Pagi ini firman Tuhan yang datang kepada kami menjadi bekal kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan terima kasih untuk hari ini, berkat kasih karunia yang datangnya daripada Tuhan kami Yesus Kristus akan menyertai kehidupan kami sekarang sampai Maranatha, sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra, dan persekutuan hari-hari yang intim dengan Roh Kudus. Itulah yang menolong kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Kita percaya berkata amin. Terima kasih pagi ini. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.